Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sintiawati Budiman dan teman saya. Karisma Nurul Nandari dari Teknik Informatika. Ya, kami dari Teknik Informatika di Universitas Islam Nusantara, Bandung. Pada kesempatan saat ini, kami akan mempresentasikan tentang smart teknologi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Untuk pemateri pertama, Bismillahirrahmanirrahim. saya persilakan pada Karisma. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang smart teknologi. Smart teknologi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Penggunaan teknologi oleh manusia dimulai dengan pengubahan sumber daya alam menjadi alat sederhana. Klarifikasi dasar kemajuan teknologi. Hemat tenaga kerja. Terjadi sejak abad ke-19, di mana banyak ditandai oleh meningkatnya teknologi yang hemat tenaga kerja dalam memproduksi sesuatu, mulai dari pertanian hingga transportasi. Netral terjadi bila tingkat output yang dicapai dengan kuantitas dan kombinasi faktor-faktor input yang sama. Hemat modal. Semua riset teknologi dan ilmu pengetahuan dilakukan negara-negara maju lebih ditujukan untuk menghemat tenaga kerja, bukannya modalnya. Internet, jaringan besar yang saling berhubungan dari jaringan-jaringan komputer yang menghubungkan orang-orang dan komputer-komputer di seluruh dunia melalui telepon, satelit, dan sistem-sistem komunikasi yang lain. Smart teknologi, suatu teknik pemanfaatan produk-produk pintar dengan biaya yang rendah, waktu yang singkat, dan cara yang mudah. Smart teknologi tujuannya Smart teknologi diterapkan dalam dan digunakan agar belajar menggunakan pengalaman untuk meningkatkan kinerja, mengantisipasi, berpikir, dan menalar tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya, dengan kemampuan untuk menghasilkan dan menopang diri sendiri. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Cynthia. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan memaparkan tentang contoh dari smart teknologi. Dalam bidang pendidikan, teknologi dalam bidang pembelajaran mengalami perkembangan secara terus-menerus. Kombinasi teknologi audio data, video data, audio-video, dan internet adalah sumber belajar dan sebagai alat komunikasi yang murah di mana memungkinkan terjadinya interaksi antara dua orang atau lebih. Contohnya adalah biasanya kita belajar secara luring atau tatap muka, tapi karena teknologi kita bisa belajar secara daring. Lalu selanjutnya adalah buku. Biasanya kita belajar melalui buku, pergi ke perpustakaan, tapi untuk saat ini kita bisa belajar di mana saja menggunakan website atau kita biasa menggunakan Google, tempat mesin pencari, dan di situ juga terdapat beberapa e-book atau elektronik buku yang bisa kita baca. Teknologi bukan berarti menggeser metode lama, namun memperbarui secara belajar dengan memudahkan untuk bisa mendapatkan ilmu di mana saja dengan nyaman dan menyenangkan. Yang kedua adalah dalam bidang kesehatan. Smart card atau kartu cerdas ialah salah satu pemanfaatan teknologi dalam bidang kesehatan. Smart card berisi catatan dan dokumen mengenai identitas pasien atau yang bisa disebut dengan rekam medis. Dahulu kita mencatat secara manual untuk rekam medis, tapi untuk sekarang sudah ada yang disebut dengan smart card. Menggunakan smart card dapat meminimalisir resiko terjadinya seperti kesalahan nama pasien yang bisa berujung fatal. Salah satunya
pemberian obat yang dikarenakan memiliki nama yang sama dengan orang lain. Menggunakan smart card sudah terdeteksi secara otomatis dengan adanya ID pasien yang sesuai dengan data diri di eKTP atau elektronik KTP saat pendaftaran dengan cara komputerisasi. Yang ketiga adalah bidang perbankan. M-banking memudahkan seseorang untuk berinteraksi melalui internet dengan real time, namun bisa diakses di mana saja. Beberapa transaksi yang dapat dilakukan M-banking adalah cek saldo, transfer antar rekening maupun antar bank, pembayaran air, listrik, tiket pesawat, dan lain-lain. Investasi juga sudah bisa melakukan di M-banking, investasi dengan jangka pendek maupun jangka panjang. Pengambilan uang juga termasuk teknologi karena kita menggunakan mesin ATM yang kita tidak perlu pengambilan uang melalui teller bank. Lalu yang keempat adalah bidang bisnis. Teknologi dapat dimanfaatkan juga untuk sarana perdagangan secara elektronik atau dikenal sebagai e-commerce, yaitu tempat pembelian, penjualan, pemasaran produk, atau barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, atau jaringan komputer lainnya. Salah satu e-commerce yang sering kita gunakan adalah Shopee. Shopee adalah belanja online yang mudah, aman, dan cepat melalui pembayaran dan dukungan kuat bagi pelanggan. Shopee percaya bahwa belanja secara online harus dapat diakses dengan mudah dan menyenangkan melalui smartphone, baik itu menggunakan aplikasi maupun website. Cara mudah berbelanja di mana saja, kita bisa cari produk melalui aplikasi Shopee yang kita butuhkan, lalu kita bisa klik pesan, lalu bayar secara online melalui transfer, ataupun bisa COD atau bayar di tempat. Produk akan diantar melalui ekspedisi seperti JNE, JNT, Si Cepat, dan lain sebagainya. Bisa langsung sampai rumah, maka kita belanja dengan mudah dengan klik tombol pesan. Ada juga beberapa aplikasi e-commerce lainnya seperti Lazada, Tokopedia, dan Facebook Marketplace. Lalu ada juga contohnya yaitu dalam perusahaan, ada ERP atau Enterprise Resource Planning adalah salah satu aplikasi perangkat lunak yang mencakup sistem manajemen dalam perusahaan. Karena kebutuhan efisiensi dan biaya menyebabkan setiap pelaku usaha merasa perlu menerapkan teknologi informasi dalam bidang lingkungan pekerjaan. ERP memecah kebutuhan berbagai hambatan fungsional tradisional dalam organisasi dengan cara memfasilitasi sharing atau berbagi data, berbagai aliran informasi, dan mengenalkan atau menyalurkan praktik-praktik bisnis yang umum di antara semua pengguna dalam organisasi. Lalu di dalam sistem pemerintah atau yang dikenal sebagai e-government adalah sistem pemerintah yang sepenuhnya berbasis web seperti pembukuan SKCK, NPWP, pemrosesan petisi masyarakat, penerbitan berbagai surat izin, konsultasi, dan lain-lainnya. Teknologi juga dimanfaatkan pemerintah untuk negara agar bisa bersaing dari negara berkembang menjadi negara maju. Keberhasilan suatu negara dilihat juga dari tiap-tiap kota dan negaranya. Pemerintah mengupayakan terwujudnya kota-kota cerdas yang dimiliki negaranya sendiri atau yang disebut juga smart city. Untuk mewujudkan smart city, menurut John, smart city memiliki 6 dimensi, yaitu 1. Smart government, yang mengacu pada prinsip good government atau peningkatan profesionalisme aparatur yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Yang kedua adalah smart economy, seperti pemberdayaan melalui UMKM dan koperasi. Yang ketiga adalah smart people, ditanamkan nilai-nilai edukasi pada masyarakat yang dapat mendorong kehidupan sosial menjadi kondusif. Yang keempat adalah smart mobility, yang berkaitan dengan transportasi dan infrastruktur. Yang kelima adalah environment, penggunaan bangunan agar tidak berdampak pada kerusakan lingkungan, serta cara mengelola sumber daya alam. Yang keenam adalah smart living. Kualitas hidup masyarakat dapat dilihat dari segi kesehatan dan keamanan pada lingkungannya. Perkembangan smart teknologi terkait perkembangannya bahwa sistem
automation system telah ada selama beberapa dekade, tetapi era smart teknologi yang telah menambahkan lebih banyak perangkat dengan aturan yang baru. Perkembangan itu semua membuat pekerjaan kebutuhan seperti belajar, berbelanja, bekerja, dan lain-lain menjadi lebih mudah dan memberikan pencerahan dan pilihan baru untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Untuk selanjutnya, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya untuk kesimpulan saya persilakan kepada Karisma. Silakan Karisma. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan kesimpulan. Yang pertama, smart teknologi adalah sebuah inovasi aplikasi untuk semua pengaturan yang disesuaikan sesuai kebutuhan. Yang kedua, smart teknologi dapat menyesuaikan secara alami dan mengubah perilaku ke kondisi tertentu. Yang ketiga, mendeteksi hal-hal dengan sensor inovasi. Yang keempat, memberikan informasi untuk diselidiki dan disimpulkan, membuat keputusan dari aturan tersebut. Yang kelima, smart teknologi juga membuat kualitas masyarakat meningkatkan dan mampu bersaing dengan negara lain dari berbagai aspek sesuai kemampuan dan kebutuhan. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Saya harap kita semua bisa mendapatkan ilmunya. Dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.